Jadi, kanji bisa digunakan sebagai penunjuk untuk sebuah kosakata dalam bahasa Jepang ya. Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Di video kali ini, kita akan mulai melanjutkan materi kita di dalam buku Minasan no Nihongo ya minasan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, aku mau mastiin nih, minasan kira-kira sudah punya buku Minasan no Nihongo belum? Kan dari video yang kemarin, aku sudah menjelaskan bahwa kita ini perlu banget nih ya, belajar menggunakan buku Minasan no Nihongo jilid 1. Nah, gimana nih? Kira-kira sudah punya semua belum? Oke, kalau begitu, kalau minasan semuanya sudah punya, mari kita lanjut ke materinya. Di video kali ini, kita akan mulai mempelajari ciri khas bahasa Jepang dan juga aksara Jepang berdasarkan materi di buku Minasan no Nihongo. Nah, karena minasan semua sudah punya bukunya, mari kita buka buku terjemahan bahasa Indonesianya Minasan no Nihongo jilid 1. Buka halaman 2 ya minasan, bukan 2 Romawi ya, jadi halaman 2. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke materinya. Ya, minasan, jika minasan melihat di halaman 2, di situ ada contoh-contoh seperti jenis kata, predikat, dan juga urutan. Nah, di sini aku mau menjelaskan satu-satu nih. Untuk jenis-jenis kata di bahasa Jepang, minasan pasti sudah tahu ya. Kalau minasan sudah belajar tentang bahasa asing lain atau mungkin bahasa Indonesia, minasan pasti tahu kalau di bahasa ada yang namanya kata kerja, kata benda, dan juga ada kata sifat. Nah, dalam bahasa Jepang itu juga sama nih minasan. Itu ada ketiganya dan juga ada beberapa yang beda nih. Seperti kata sifat i dan kata sifat na. Nah, kira-kira itu apa ya bedanya? Nanti kita akan belajar di buku Minasan no Nihongo. Nah, di dalam bahasa Jepang, kata kerjanya itu juga sedikit beda ya minasan. Karena kata kerja di bahasa Jepang itu mempunyai bentuk-bentuk sendirinya ya. Nah, bentuk-bentuk kata kerja itu juga nanti kita akan bahas di buku Minasan no Nihongo di bab-bab selanjutnya ya. Nah, selain itu 3, kata kerja, kata sifat, dan kata benda, ada juga yang namanya partikel ya minasan. Nah, partikel itu apa sih? Kira-kira minasan sudah ada yang tahu belum? Ya, benar. Seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, partikel merupakan sebuah kata ataupun sebuah huruf yang bisa digunakan sebagai imbuhan maupun sebagai penghubung sebuah kata dengan kata yang lain. Dan juga penempatannya itu bisa bervariasi nih minasan, bisa di dalam kalimat tersebut dan juga di akhir kalimat. Di bahasa Jepang itu nggak cuma tempat doang nih minasan, ada juga kata-kata penghubung, kata-kata keterangan, dan lain-lainnya. Setelah jenis-jenis kata, urutan-urutan kata juga merupakan suatu ciri khas bahasa Jepang ya minasan. Nah, dalam urutan kata bahasa Jepang ini, itu menggunakan urutan SOP ya minasan, jadi subjek, objek, dan predikat. Nah, di dalam kalimat itu, di dalam urutan kalimat itu, ada juga yang namanya partikel ya. Seperti yang aku sudah jelasin, partikel merupakan sebuah penghubung ya minasan. Nah, partikel itu juga bisa dimasukkan di dalam kalimat itu, di antara subjek maupun objek, atau objek dengan predikat, atau di akhir kalimatnya. Jadi, urutan kata atau pola kalimat bahasa Jepang itu sedikit beda ya dari Indonesia yang menggunakan urutan SPO, yang merupakan subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya, kita ada predikat di minasan. Kira-kira minasan tahu nggak predikat Jepang itu ada apa aja? Ya, sesuai yang ada di buku, predikat-predikat bahasa Jepang merupakan kata kerja, kata sifat, dan juga kata benda. Nah, di situ juga ada tambahan des ya minasan. Des merupakan sebuah pengakhir kalimat yang membuat kalimat itu lebih formal dan lebih sopan ya minasan. Tapi, tidak semua jenis kata itu memerlukan des ya minasan seperti kata kerja. Nah, kata kerja itu juga mempunyai bentuknya sendiri yang tidak memerlukan des. Nah, ketiga predikat ini, kata kerja, kata sifat, dan juga kata benda, itu juga bisa dirubah bentuknya sesuai dengan positif atau negatifnya sebuah kalimat dan juga tense-nya. Past tense dan juga present tense ataupun future tense nih minasan. Yang lampau maupun yang non lampau. Non lampau itu masa kini dan juga masa depan ya minasan. Predikat ini bisa diganti bentuknya sesuai masa lampau, masa kini, ataupun positif dan negatifnya. Predikat ini tidak bisa diganti sesuai orangnya, jenis kelamin, dan juga angka-angka bilangan. Jadi kalau itu kita nggak perlu mengganti bentuk predikatnya ya minasan. Selanjutnya kita ada partikel nih minasan. Nah, dari yang aku sudah jelaskan, partikel merupakan penghubung kan ya.
Tapi partikel ini ada banyak macam-macamnya. Seperti yang sudah kita pelajari, ada partikel wa, ada partikel ka, partikel ni, partikel to, partikel de, dan lain-lainnya. Nah, di sini mereka semua mempunyai fungsi-fungsi yang unik nih minasang. Seperti partikel K yang menunjukkan bahwa itu sebuah kalimat pertanyaan, partikel ni yang menunjukkan sebuah lokasi, waktu, maupun sebuah keadaan. Lalu juga ada partikel seperti partikel kara dan juga partikel made yang menunjukkan dari maupun sampainya ya minasang. Dan juga partikel bisa digunakan di mana-mana sesuai pola kalimat Jepang itu ya. Selanjutnya kita ada penghilangan. Nah, dalam bahasa Jepang ini ada yang namanya penghilangan nih minasang. Penghilangan ini merupakan kata subjek maupun kata objek yang dihilangkan sesuai dengan konteks yang ada di kalimat itu. Nah, semisal minasang sudah tahu nih konteks dalam kalimat itu apaan. Bisa misal subjeknya dihapus dan minasang akan tetap mengerti makna dari kalimat itu. Sama seperti di bahasa Indonesia, jika minasang sudah tahu dengan kalimat seperti saya mau makan. Nah, jika minasang sudah tahu siapa yang dimaksud di kalimat itu, maka subjeknya atau saya bisa dihapus dan minasang bisa menggunakan mau makan saja ya minasang. Nah, di bahasa Jepang itu juga bisa kayak gitu. Seperti watashi wa tabetai. Nah, di situ minasang bisa menghilangkan watashi wa-nya ya. Nah, karena di situ kan minasang sudah mengerti siapa yang dimaksud yang ingin makan itu ya minasang. Darega tabetai. Tabetai kayak gitu. Itu juga bisa disederhanakan sebagai itu ya minasang dalam bahasa Jepang. Jadi sekian dulu nih ciri-ciri khas bahasa Jepang. Sekarang ayo kita lanjut ke aksara bahasa Jepang. Seperti yang minasang sudah tahu, aksara bahasa Jepang ada 3 jenis ya minasang. Ada hiragana, katakana, dan juga kanji. Nah, hiragana dan katakana merupakan silabis ataupun alfabet dalam bahasa Jepang. Jadi itu merupakan huruf-huruf yang membangun suatu aksara dalam bahasa Jepang ya minasang. Lalu adapun kanji. Sedangkan kanji merupakan sebuah ideogram yang menggambarkan simbol-simbol yang menunjukkan bunyi maupun kosakata atau artinya ya. Jadi misal kanji air itu kanji mizu ya minasang. Nah, kanji air bentuknya seperti ini. Nah, dari situ pun minasang bisa tahu kalau itu artinya air ya minasang. Jadi kanji bisa digunakan sebagai penunjuk untuk sebuah kosakata dalam bahasa Jepang ya. Jadi nggak hanya memakai hiragana dan katakana, bisa juga minasang menggunakan kanji ya dalam penulisan bahasa Jepang. Dalam penulisan bahasa Jepang, huruf-huruf bahasa Jepang seperti hiragana, katakana, dan kanji biasanya ditulis dengan campur ya minasang. Jadi kata-kata serapan maupun kata-kata asing itu memakai huruf katakana ya minasang. Nah, sedangkan kata-kata asli Jepang, partikel, dan juga huruf-huruf konjugasi dari kata kerja itu menggunakan hiragana ya minasang. Lalu menggunakan kanji sebagai penanda untuk kosakata bahasa Jepang ya minasang. Nah, selain ketiga penulisan asli bahasa Jepang itu, ada juga huruf Latinnya nih minasang. Nah, huruf Latin Jepang dinamakan romaji ya minasang. Nah, romaji ini digunakan untuk menulis kata-kata asing ya minasang. Nah, contoh penggunaan aksara bahasa Jepang adalah sebagai berikut nih minasang. Tanaka-san wa Mira-san to depato e ikimasu. Saudara Tanaka pergi ke Toserba bersama dengan saudara Miller. Tanaka menggunakan kanji. Sang menggunakan hiragana. Mira menggunakan katakana. Sang menggunakan hiragana lagi. To menggunakan hiragana. Depato menggunakan katakana. Huruf he yang dibaca e menggunakan hiragana, i yang menggunakan kanji, kimas yang menggunakan hiragana. Jadi kurang lebih cara penggunaannya seperti itu ya minasang. Lalu ada juga nih contohnya dengan Osaka. Osaka. Nah, di situ kan ada kanjinya dan juga ada latinnya ya minasang. Nah, latinnya itu merupakan romaji. Romaji Osaka. Sebelahnya ada kanjinya, Osaka. Jadi bagaimana nih minasang? Kira-kira sudah mengerti belum? Oke deh minasang. Nah, karena kita sudah belajar banyak hari ini, mari kita sudahkan video kali ini di sini dulu ya minasang. Jangan lupa nantikan materi berikutnya di video selanjutnya ya.
Minasan, mata ne!